Salam sehat. Sistem saraf merupakan salah satu sistem yang paling kompleks dan vital dalam tubuh manusia. Bertanggung jawab terhadap pengaturan dan integrasi berbagai fungsi tubuh, termasuk pikiran, emosi, dan aktivitas motorik. Bagi mahasiswa terapan keperawatan, pemahaman yang mendalam tentang sistem saraf sangat penting sebagai dasar untuk memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, khususnya pada pasien dengan gangguan neurologis. Sistem saraf memiliki berbagai fungsi utama yang saling berkaitan. Pertama, sistem ini berperan dalam memantau perubahan lingkungan internal dan eksternal melalui reseptor sensorik. Perubahan ini dikenal sebagai stimulus dan informasi yang dikumpulkan disebut input sensorik. Kedua, informasi tersebut diinterpretasikan dan diproses untuk menghasilkan respon yang sesuai melalui proses yang disebut integrasi. Ketiga, sistem saraf menginisiasi respon dengan mengaktifasi organ efektor seperti otot dan kelenjar melalui output motorik. Selain itu, otak sebagai pusat sistem saraf juga mengatur aktivitas mental seperti kesadaran, berpikir, dan memori. Terakhir, sistem saraf turut menjaga homeostatis tubuh dengan menyesuaikan respon terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal melalui koordinasi dengan sistem endokrin. Untuk mempermudah pemahaman, sistem saraf diklasifikasikan berdasarkan struktur dan fungsi. Klasifikasi struktural terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai pusat integrasi dan pengendali utama. Itulah sistem saraf pusat. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf yang keluar dari otak atau disebut saraf kranial dan sumsum tulang belakang atau saraf spinal yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ tubuh lainnya. Sedangkan klasifikasi fungsional terdiri dari divisi sensorik atau aferen dan divisi motorik atau eferen. Divisi sensorik atau eferen menyampaikan impuls dari reseptor sensorik ke sistem saraf pusat. Dibagi menjadi serabut sensorik somatik seperti kulit, otot rangka, dan sendi, dan serabut sensorik visceral atau organ dalam. Eferen menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke organ efektor, terbagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik mengendalikan otot rangka secara sadar, sedangkan sistem saraf otonom mengatur aktivitas otomatis atau tidak sadar dari otot polos, jantung, dan kelenjar. Dibagi menjadi sistem simpatik dan parasimpatik yang memiliki efek antagonis. Jaringan saraf terdiri dari dua jenis sel utama, yaitu sel penunjang atau neuroglia dan neuron. Neuroglia terdiri dari astrosit, mikroglia, ependimal, oligodendrosit, dan sel Schwann, dan sel satelit. Astrosit melindungi neuron dan memfasilitasi pertukaran nutrisi
dengan kapiler darah. Mikroglia berfungsi sebagai fagositosis terhadap debris dan patogen. Ependimal mengedarkan cairan cerebrospinal ke dalam rongga sistem saraf pusat, sedangkan oligodendrosit dan sel Schwann membentuk myelin sheath dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sel satelit menyokong dan melindungi badan sel neuron di ganglia. Neuron merupakan sel excitable yang mentransmisikan impuls saraf. Komponen utama neuron meliputi badan sel, dendrit yang bertugas menerima impuls, dan akson yang bertugas menghantarkan impuls. Bagian akhir akson berkomunikasi melalui celah sinaps dengan neuron lain menggunakan neurotransmitter. Neuron terdiri atas neuron fungsional dan struktural. Neuron fungsional dibedakan menjadi neuron sensorik atau aferen, motorik atau eferen, dan interneuron atau asosiasi. Sedangkan neuron struktural dibedakan berdasarkan jumlah perpanjangan sel, multipolar atau umum, bipolar atau jarang, dan unipolar. Pada sistem saraf pusat, terdiri atas otak. Otak terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu hemisfer cerebral atau biasa disebut cerebrum, yang berfungsi dalam kontrol motorik sadar, persepsi sensorik, bahasa, memori, dan emosi. Hemisfer cerebral atau cerebrum terbagi atas lobus frontal yang bertugas untuk mengatur motorik dan bicara, parietal yang mengatur sensorik, oksipital yang mengatur visual, dan temporal yang mengatur bagian pendengaran dan penciuman. Korteks cerebral adalah lapisan luar yang mengatur fungsi kognitif tinggi, sedangkan basal ganglia membantu dalam pengaturan gerakan motorik. Bagian otak lainnya adalah diencephalon yang terdiri atas talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Talamus merupakan stasiun relay impuls sensorik. Hipotalamus merupakan pusat regulasi otonom dan endokrin, serta bagian dari sistem limbik. Epitalamus mengandung nial body dan plexus choroid sebagai penghasil cairan otak. Bagian otak lainnya adalah batang otak yang terdiri dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Mesencephalon atau biasa disebut midbrain atau otak tengah mengatur refleks visual dan pendengaran. Pons mengatur pernapasan dan komunikasi sistem saraf pusat. Sedangkan medula oblongata mengatur fungsi vital seperti denyut jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Bagian otak yang terakhir adalah cerebellum atau otak kecil yang mengatur koordinasi gerakan dan keseimbangan. Perlindungan sistem saraf pusat terdiri dari tulang dan meninges serta cairan cerebrospinal. Sistem saraf pusat dilindungi oleh tulang, meninges yang terdiri dari dura mater, arachnoid mater, dan pia mater, serta cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai bantalan. Selain itu, terdapat juga blood-brain barrier
yang menyaring zat dari darah sebelum masuk ke otak. Sumsum tulang belakang merupakan jalur komunikasi dua arah antara otak dan tubuh. Terdiri dari materi abu-abu yang berbentuk huruf H dan materi putih berisi serabut mielin. Akar dorsal membawa impuls sensorik dan mengandung ganglion akar dorsal. Akar ventral membawa impuls motorik. Saraf spinal terbentuk dari gabungan kedua akar tersebut dan cauda equina adalah kumpulan akar saraf spinal bagian bawah. Sekarang kita masuk pada sistem saraf tepi. Struktur sistem saraf tepi yang merupakan saraf merupakan kumpulan serabut neuron. Setiap serabut dibungkus endoneurium. Bandel saraf dibungkus perineurium dan seluruh saraf dibungkus epineurium. Saraf bisa bersifat sensorik, motorik, atau campuran. Saraf kranial terdiri dari 12 pasang saraf yang sebagian besar melayani kepala dan leher. Misalnya, saraf olfaktorius yang merupakan saraf kranial pertama berfungsi untuk mendeteksi bau. Saraf optikus yang merupakan saraf kranial kedua bertugas mengatur penglihatan. Saraf vagus yang merupakan saraf kranial ke-10 mengatur organ toraks dan abdomen secara parasimpatik. Saraf spinal berjumlah 31 pasang, membentuk pleksus saraf. Pleksus cervical dari C1 sampai C5 merupakan saraf phrenikus ke diafragma. Plexus brachialis dari C5 sampai torakal pertama melayani lengan atas. Plexus lumbalis atau lumbal 1 sampai lumbal 4 melayani abdomen bawah dan paha. Sedangkan plexus sakral lumbal 4 sampai sakral keempat termasuk saraf iskiadik dan merupakan saraf terbesar pada tubuh. Sistem saraf otonom mengontrol fungsi tak sadar tubuh seperti detak jantung, pencernaan, dan sekresi kelenjar. Terdiri atas dua divisi antagonis, yaitu divisi simpatik dan divisi parasimpatik. Divisi simpatik disebut juga sistem lawan atau lari, flight or fight. Meningkatkan kesiapsiagaan tubuh dalam kondisi stres, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan aliran darah ke otot rangka. Sedangkan divisi parasimpatik dikenal sebagai sistem istirahat dan cerna. Aktif saat tubuh dalam keadaan tenang, mengatur pencernaan, ekskresi, dan konservasi energi. Fungsi sistem saraf terdiri dari impuls saraf. Impuls saraf dihasilkan oleh perbedaan muatan listrik di membran neuron. Ini merupakan fisiologi sistem saraf. Impuls saraf dihasilkan oleh beberapa keadaan dalam muatan listrik, yaitu depolarisasi, aksi potensial, repolarisasi, dan konduksi saltatori. Depolarisasi terjadi ketika ion natrium masuk, membuat sisi dalam membran menjadi positif. Aksi potensial jika ambang tercapai, impuls ditransmisikan sepanjang akson. Repolarisasi ion
kalium keluar mengembalikan muatan negatif, sedangkan konduksi saltatori pada serabut bermelin impuls melompat dari node of Ranvier ke node berikutnya. Transmisi sinaptik. Transmisi ini terjadi antar neuron terjadi di sinaps, melibatkan pelepasan neurotransmitter, peningkatan ke reseptor, dan pembukaan kanal ion. Refleks adalah respon motorik otomatis dan cepat terhadap suatu stimulus tertentu yang tidak memerlukan keterlibatan kesadaran atau proses berpikir. Refleks merupakan mekanisme perlindungan tubuh yang bekerja secara instan untuk menghindari cedera atau mempertahankan homeostatis. Proses terjadinya refleks dikenal sebagai lengkung refleks atau refleks arc. Komponen lengkung refleks ini terdiri atas reseptor, neuron aferen atau sensorik, pusat integrasi, neuron eferen atau motorik, dan efektor. Reseptor merupakan struktur sensorik yang mendeteksi stimulus, misalnya nyeri, suhu, dan tekanan. Sedangkan neuron eferen atau sensorik menghantarkan impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Pusat integrasi terdapat di sumsum tulang belakang atau otak. Impuls diproses dan diteruskan ke neuron eferen dalam refleks yang sederhana. Pusat integrasi hanya melibatkan interneuron di medula spinalis. Neuron eferen atau motorik menghantarkan impuls dari pusat integrasi menuju efektor. Sedangkan efektor merupakan otot atau kelenjar yang menanggapi impuls motorik. Contohnya kontraksi otot. Refleks terdiri dari refleks somatik dan refleks otonom. Refleks somatik melibatkan otot rangka seperti refleks lutut atau patellar refleks, dan refleks otonom melibatkan otot poros, otot jantung, atau kelenjar, misalnya refleks pupil terhadap cahaya. Contoh proses refleks adalah sebagai berikut. Saat seseorang secara tiba-tiba menyentuh benda panas, reseptor nyeri di kulit akan mengirimkan sinyal melalui neuron sensorik ke sumsum tulang belakang. Sinyal tersebut diintegrasikan dan diteruskan ke neuron motorik yang menyebabkan otot menarik tangan dari benda panas. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik tanpa keterlibatan kesadaran. Pemeriksaan fungsi saraf kranial adalah bagian penting dalam evaluasi neurologis. Saraf kranial berjumlah 12 pasang dan memiliki fungsi sensorik, motorik, atau campuran. Pemeriksaan ini bertujuan menilai integritas masing-masing saraf serta mengidentifikasi adanya lesi atau disfungsi. Saraf olfaktorius atau saraf kranial pertama, fungsi utamanya adalah penciuman atau sensorik. Metode pengujiannya adalah tes bau dengan aroma non-iritan, misalnya kopi, vanila, pada satu lubang hidung. Optikus, yang merupakan saraf kranial kedua, berfungsi untuk penglihatan. Pengujiannya dapat berupa tes ketajaman visual menggunakan Snellen chart, lapang pandang, refleks pupil terhadap cahaya. Saraf kranial ketiga, keempat, dan keenam, yaitu okulomotor, troklear, dan abducens, fungsi utamanya untuk menggerakkan bola mata.
Pengujiannya dapat berupa minta pasien mengikuti objek bergerak dan periksa refleks pupil dan kelopak mata. Saraf kranial kelima yaitu trigeminal berfungsi untuk sensorik wajah dan motorik mengunyah. Pengujiannya dapat berupa sentuhan wajah, refleks kornea, dan kekuatan otot masseter. Saraf kranial ketujuh yaitu facialis dengan fungsi utama ekspresi wajah dan rasa atau pada bagian anterior lidah. Pengujiannya adalah pasien diperintahkan senyum, mengernyitkan dahi, cicipan rasa manis atau asin. Sedangkan vestibulokoklear atau saraf kranial ke-8 berfungsi untuk pendengaran dan keseimbangan. Dapat dilakukan tes bisik, tes Rine dan Weber, dan tes Romberg. Saraf kranial ke-9 yaitu glossopharyngeus dan ke-10 yaitu vagus. Fungsi utamanya adalah untuk menelan suara dan refleks faring. Tesnya adalah tes menelan, refleks muntah, dan fonasi seperti ucap "a". Saraf kranial ke-11 yaitu aksesorius. Fungsi utamanya adalah gerakan leher dan bahu. Pemeriksaannya dapat berupa minta pasien mengangkat bahunya atau putar kepala melawan tahanan. Saraf kranial yang terakhir yang ke-12 yaitu hipoglossus. Fungsinya adalah gerakan lidah. Tesnya dapat berupa minta pasien menjulurkan lidah dan gerakan ke kiri dan ke kanan. Pemeriksaan refleks bertujuan untuk menilai integritas sistem saraf, khususnya jalur refleks yang terdiri dari neuron sensorik, sumsum tulang belakang, dan neuron motorik. Refleks yang dinilai umumnya adalah refleks somatik yang melibatkan otot rangka. Refleks ini diklasifikasikan sebagai refleks superficial, tendon dalam, dan patologis. Refleks tendon dalam diperiksa menggunakan palu refleks. Refleks patella, lokasi ujinya adalah tendon di bawah tempurung lutut. Saraf yang terlibat adalah saraf femoralis dari lumbal kedua sampai lumbal keempat. Respon normalnya adalah terjadi ekstensi tungkai bawah. Refleks Achilles, lokasi ujinya adalah tendon Achilles yaitu di belakang tumit. Saraf yang terlibat adalah saraf tibialis yaitu sakral pertama sampai di sakral kedua. Respon normalnya adalah pasien melakukan fleksi pada pelantar kaki. Refleks bicep, lokasinya adalah di tendon bicep brachi. Saraf yang terlibat adalah saraf musculocutaneus dari cervical 5 sampai cervical 6. Respon normalnya adalah pasien menunjukkan kontraksi otot bicep. Refleks tricep, lokasi ujinya adalah di tendon tricep belakang lengan atas. Saraf yang terlibat adalah radial C6 atau cervicalis 6 sampai cervicalis 7. Respon normalnya adalah pasien menunjukkan ekstensi lengan bawah. Refleks superficial terdiri atas refleks abdominal dan refleks kremasterik pada pria. Refleks abdominal caranya adalah digosok ringan kulit perut. Seharusnya terjadi kontraksi otot perut ke arah stimulus. Refleks kremasterik pada pria
Gesekan ringan pada paha bagian dalam menyebabkan tensi naik dari lumbal pertama sampai lumbal kedua yang berespon. Refleks patologis terdiri atas refleks Babinski dan klonus. Refleks Babinski diberikan stimulus pada telapak kaki, jari kaki pertama ekstensi, dan jari lainnya melebar. Normal pada bayi kurang dari 2 tahun, abnormal pada dewasa. Indikasinya adalah lesi traktus kortikospinal. Sedangkan refleks klonus terjadi kontraksi otot berulang saat otot direnggangkan dan muncul tanda hiperrefleksia. Interpretasi klinis pada hiporefleksia dan arefleksia menunjukkan gangguan lower motor neuron seperti neuropati perifer, dan hiperrefleksia menunjukkan gangguan upper motor neuron seperti pada pasien stroke atau cedera medula spinalis. Jadi teman-teman, pemahaman yang menyeluruh tentang sistem saraf tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga aplikatif dalam praktik keperawatan. Dengan pengetahuan ini, perawat dapat mengidentifikasi disfungsi neurologis, memberikan intervensi yang tepat, serta mendukung pemulihan pasien secara holistik. Demikian pembahasan kita hari ini tentang sistem saraf yang mencakup struktur, fungsi, dan implikasinya dalam homeostatis tubuh, serta pengujian refleks, proses terjadinya refleks, pengujian fungsi saraf kranial, pengujian refleks. Semoga pembahasan ini menjadi bekal Anda untuk pemahaman di kehidupan sebagai perawat nanti. Demikian dan salam sehat.